kita berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang mau memimpin berdoa? Siapa? Depa. Yuk Depa. Mari teman-teman berdoa. Kirim surat? Oh, masih tentang mbaknya. Tapi ada yang dititip surat tidak? Di WA ada. Di WA sama? Di Ibu Pipi. Oh, udah WA. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi kalau kalian tidak berangkat itu harus mengirimkan kabar. Kalau tidak, anak-anak, kenapa kita sebelum memulai kegiatan pembelajaran harus berdoa terlebih dahulu? Kenapa? Oke, supaya kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, yang kedua apa? Oke, pintar. Yang kedua, supaya ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Yang ketiga, siapa? Ada lagi tidak? Supaya mendapatkan pahala. Yang pintar, supaya mendapatkan pahala dari Tuhan. Oke, kita sebelum kegiatan pembelajaran harus berdoa terlebih dahulu. Doa itu merupakan suatu bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan, karena kita sudah dikasih kesehatan, hari ini bisa belajar, hari ini bisa berangkat ke sekolah dengan keadaan sehat. Jadi kegiatan pembelajaran yang kita lakukan dapat berjalan lancar. Baiklah anak-anak, adakah yang tahu
disalurkan, bisa dijual ke kemana aja? Ke minimarket. Nah, proses penyaluran barang dari ke minimarket, ke warung, ke pasar itu dinamakan distribusi. Kalau proses pengolahan barang, pengolahan tomat sampai jadi saus itu namanya produksi. Terus kalau misalkan saus ini sudah didistribusikan, sudah ditaruh di warung, di pasar, kemudian di minimarket, baru bisa kalian apa? Beli dulu ya. Setelah beli baru dikonsumsi. Paham? Baiklah, hari ini kalian akan belajar tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Dalam jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri tersebut terdapat 4 sektor atau 4 bidang. Yang pertama pada bidang perdagangan, yang kedua pada bidang pertanian, yang ketiga pada bidang jasa, dan yang keempat pada bidang industri kecil. Jadi jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri tersebut terdapat pada tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan, kemudian terdapat pada pembelajaran 3. Jadi manfaat pembelajaran hari ini yaitu agar siswa dapat mengetahui dan menjelaskan jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Kemudian manfaat yang kedua, agar anak-anak dapat menyimpulkan, menjelaskan dan menyimpulkan contoh kegiatan yang menunjukkan usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Anak-anak coba sekarang amati gambar berikut ini. Ada yang tahu gambar ini kegiatan yang ada pada gambar tersebut sedang apa? Sedang apa? Yang melakukan siapa? Petani cabai. Nah, di sini siapa yang orang tuanya bekerja sebagai petani? Siapa? Oke, petani apa, Dok? Petani sayuran. Sayur apa aja biasanya? Terus kangkung, bayam, sawi. Oh ya, selain itu ada lagi nggak? Kacang. Siapa yang orang tuanya bekerja sebagai petani selain Epi. Eti? Kamu, Nas, orang tuanya bekerja sebagai petani apa? Sayuran juga. Sayur apa yang ditanam? Oke, bentar. Sekarang gue ditanya. Tadi ada petani cabai, ada petani bayam, ada petani sawi, ada petani kacang. Itu termasuk jenis usaha ekonomi di bidang apa? Pertanian. Bentar, itu termasuk contoh kegiatan yang menunjukkan jenis usaha di bidang pertanian. Oke, lihat gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya menunjukkan kegiatan apa? Sedang apa? Pedagang apa kira-kira? Sayuran. Oke. Di sini siapa yang orang tuanya bekerja sebagai pedagang? Oke, pedagang apa, Nak? Pedagang sayuran. Pedagang sayuran. Oh, sayur apa yang dijual? Sayur apa? Sawi, terus genjer, terus bayam, kacang. Oh iya, ada lagi selain habis yang orang tuanya bekerja sebagai pedagang. Oke, kamu ya, Nak, bekerja sebagai pedagang sayuran. Pedagang apa? Pedagang sayuran. Sayur apa yang dijual? Oke. Selain ada pedagang sayuran, terus yang sering kalian temui itu ada pedagang apa lagi ya di pasar itu? Atau di sekeliling rumah kalian, atau ketika kalian
Oke, tadi ada pedagang baju, pedagang ikan, pedagang sayur, pedagang perabotan. Itu termasuk jenis usaha ekonomi di bidang apa? Perdagangan. Apa? Benar. Contoh-contoh tadi termasuk jenis usaha ekonomi di bidang perdagangan. Oke, selanjutnya. Pada gambar di sebelah kiri. Oke, kanan kalau dari sini. Kanan. Ini jenis usaha. Kalian kegiatannya sedang apa ini? Ini kegiatan sedang apa? Nanti kerajinannya akan jadi kerajinan apa? Barangnya biasanya tako. Terus apa lagi? Tampah, pinter. Terus apa lagi? Topi, bonek sawah, ya kan? Terus apa lagi? Tenggok, pinter. Nah, tadi udah disebutkan toh. Pada kegiatan ini bisa menghasilkan kerajinan berupa tampah, terus paku dan sebagainya. Pada gambar ini merupakan jenis contoh jenis usaha ekonomi di bidang apa, Nak? Di bidang apa? Industri. Kenapa dia, Pak? Iya, dikelola sendiri di bidang apa? Industri kecil. Oke, sekarang sebelah sini. Ini kegiatannya sedang apa? Biar apa? Biar cantik. Nah, yang ini gambarnya biar apa? Iya, biar rambutnya sehat. Kegiatan yang pada gambar ini merupakan jenis usaha ekonomi di bidang apa? Di bidang apa? Ayo. Di bidang jasa. Karena apa namanya? Yang tukang salonnya ini memenuhi kebutuhan hidup dari konsumennya, ya kan? Biar rambutnya melayani kebutuhan hidupnya, biar apa namanya? Rambutnya sehat, biar rambutnya lurus, memenuhi apa yang diinginkan dari konsumennya. Paham? Anak-anak, di sini ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 3 sampai 4 orang, ya. Baiklah. Kelompok pertama yaitu ada Amel, Evi, sama Hafiz. Kelompok kedua yaitu Deva, Aska, sama Disa. Kelompok 3 ada Heliza, Putri, sama Sally. Kelompok 4 ada Debbie, Andri, sama Ari. Ya. Sudah membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Sekarang kalian bergabung dengan anggota kalian masing-masing, dibikin kelompok ya. Yuk silakan bikin kelompok. Baiklah, di sini bukunya papan, kantong, ajaib. Di sini terdapat 4 kantong. Setiap kantong itu terdapat kupon yang isinya tentang pekerjaan orang tua dari teman kalian. Jadi aturan permainannya nanti ibu minta setiap kelompok untuk memilih mau mengambil kupon yang berada pada kantong nomor berapa. Silakan dipilih ya. Setelah itu ketika sudah kalian dapatkan kuponnya, misalkan Riza dapat kupon nomor 2, yaitu tentang mewawancarai Amel. Yang diwawancarai yaitu tentang pekerjaan orang tua Amel. Nanti berarti Riza langsung mewawancarai Amel ya, bertanya-tanya terkait pekerjaan dari orang tua Amel. Paham? Oke, sekarang Umi minta kalian untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Kalian mau mengambil kupon yang berada pada kantong nomor berapa? 2. Silakan sini Deva. Deva mewawancarai Amel ya. Oke, duduk.
1 ingin bertanya pekerjaan orang tua kamu. Orang tuamu bekerja sebagai apa? Pedagang sayur. Di mana orang tuamu berjualan? Di pasar. Sayur apa saja yang dijual oleh orang tuamu? Kangkung, sawi, bayam, genjer. Sayuran yang dijual hasil tanam sendiri atau ambil dari orang lain? Kadang tanam sendiri, kadang ambil dari orang lain. Kamu mulai bekerja jam 2 malam. Apa kamu tahu berapa uang yang diperoleh dalam berjualan? Enggak tahu. Dan berapa orang tuamu selalu selesai berjualan di pasar? Jam 10 pagi. Halo Emi, saya dari kelompok 4 ingin mewawancarai tentang pekerjaan orang tuamu. Ya, orang tuamu bekerja sebagai apa? Petani. Sudah berapa lama bekerja sebagai petani? 4 tahun. Orang tuamu bekerja sebagai petani apa? Padi. Bagaimana cara yang dilakukan orang tuamu agar hasil panen berlimpah? Paling pupuk. Apakah setiap hari orang tuamu pergi ke sawah? Ya. Memerlukan waktu berapa bulan agar padi siap dipanen? 6 bulan. Membutuhkan berapa orang untuk memanen padi? 20 sampai 25 orang. Bagaimana caranya agar padi bisa diolah menjadi beras? Dijemur di pabrik, setelah itu digiling. Mbak, udah sampai mana? Ya, dilanjutkan ya. Temennya dibantu ya. Temennya dibantu. Harus saling bekerja sama. Informasi yang sudah didapat ditulis selengkap mungkin ya. Sudah selesai belum, Amel? Persiapkan. Yuk, kerjakan. Coba ditulis dulu. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Sudah. Kita juga ikut kita setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya
Bumi dulu yang menanggapi ya. Informasi yang didapat dari mewawancarai pekerjaan langkah Amel menurut Bumi sudah bagus, sudah lengkap ya. Apakah ada dari kelompok lain yang mau menanggapi? Nomor 1, oke. Messi. Itu saja Messi. Menurut kelompok kami, presentasi yang dilakukan kelompok 1 sudah bagus. Oke. Bu Umi punya tepuk. Kalau misalkan setelah presentasi ini karena penampilannya bagus, kita kasih tepuk ya. Ini tepuknya. Tepuk salut. Sip. Sip. Salut ya. Bisa nggak? Bisa. Oke. Kita kasih tepuk salut buat Deva. 1, 2, 3. Tepuk salut. Sip. Sip. Salut. Terima kasih Deva. Baiklah anak-anak, sekarang anak-anak mengerjakan tadi kan LKPD yang pertama sudah selesai. Sekarang anak-anak mengerjakan LKPD yang kedua. Tugasnya yaitu anak-anak disuruh untuk mengelompokkan. Nanti Bumi sudah mempersiapkan gambar-gambar ini ya, gambar-gambar ini. Nanti anak-anak disuruh mengelompokkan. Jadi gambar manakah yang sesuai dengan jenis usaha ekonomi di bidang perdagangan? Gambar manakah yang sesuai dengan jenis usaha ekonomi di bidang pertanian? Jadi anak-anak mengelompokkan ya. Ini nanti ditempelnya menggunakan buku ini ya, di lembaran seperti ini. Nanti di depannya ditulis nama kelompokmu dulu, kelompokmu siapa, terus judulnya tentang apa. Tugas LKPD kelompok 2 sudah selesai belum? Sudah. Kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Siapa yang mau maju? Kelompok berapa? Kelompok 4. Maju ya Messi. Maskernya dipakai Messi. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Cepat. Usaha di apa? Bidang apa? Ini dari usaha di bidang penjual pulsa. Dan ini usaha di bidang fotokopi. Dan ini usaha di perdagangan sayur. Dan ini usaha di perdagangan gorengan. Dan ini di bidang jasa. Ada apa aja di bidang jasa? Membuat celengan, Masuk membuat souvenir ya. Terus ada apa lagi? membuat teko. Ini namanya pembuatan keramik. Dan ini ada petani karet dan petani sawit. Oke, Bumi akan menanggapi hasil diskusi atau presentasi dari Messi ya, kelompok 4. Tadi Messi menyebutkan ada jenis usaha menjual pulsa dan menjual dan fotokopian. Ini termasuk jenis usaha di bidang jasa, bukan penjual ya. Jadi ini termasuk jenis usaha di bidang jasa. Ada penjual pulsa dan orang fotokopian. Kemudian ada pedagang sayur dan pedagang gorengan. Ini merupakan jenis usaha di bidang perdagangan. Selanjutnya tadi ada orang sedang membuat souvenir dan gerabah. Ini termasuk jenis usaha di bidang industri ya, bukan jasa, paham? Nah, terus ada petani karet dan petani sawit merupakan jenis usaha di bidang pertanian ya. Nanti Messi harus lebih banyak belajar lagi supaya bisa menambahkan ilmu informasi baru terkait dengan jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ya. Bersama belajar lagi biar tambah pintar ya. Oke, apakah ada kelompok lain yang menanggapi? Ya, ini silakan. Menurut kelompok kami hasil diskusi dari kelompok 4 sudah bagus. Oke, kita kasih tepuk salut yuk. 1, 2, 3. Tepuk salut. Sip. Sip. Salut. Anak-anak silakan amati video berikut ini yaitu tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri.
jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Tahukah kamu apa saja jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. Usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas. Lahan persawahan dan perkebunan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu. Coba sebutkan usaha jasa tersebut. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Yaitu jenis usaha ekonomi bidang perdagangan. Ada yang tahu nggak pengertian atau apa yang dimaksud dengan jenis usaha ekonomi di bidang perdagangan? Apa? Kalian pernah lihat pedagang-pedagang? Pedagang apa? Pengertiannya apa kira-kira? Jenis usaha ekonomi di bidang perdagangan. Apa? Jenis usaha ekonomi di bidang perdagangan merupakan kegiatan transaksi jual beli antara produsen dan konsumen. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk meningkatkan keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kan kalau misalkan ada pedagang, anak-anak dengerin Bumi dulu ya. Jadi kalau misalkan ada kamu membutuhkan sayur-sayuran untuk konsumsi supaya badannya menambah. Oke, jadi misalkan kalian membutuhkan buah-buahan kan dikonsumsi supaya kalian apa? Sehat. Ya kan, kita harus mengkonsumsi buah-buahan supaya sehat. Itu dijual oleh pedagang. Pedagang menjual untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu di bidang industri. Ada yang tahu apa pengertian dari jenis usaha ekonomi di bidang industri? Tadi kan ada contohnya, ada apa aja jenis usaha ekonomi di bidang industri? Industri membuat ya, membuat lemari. Terus apa lagi? Usaha mebel. Ya, membuat celengan. Dia membuat kursi. Itu merupakan jadi usaha industri kecil itu merupakan mengubah kegiatan untuk mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya kayu, itu kan kayu barang mentah kan diolahlah menjadi barang jadi, bisa jadi lemari, bisa jadi kursi, ya kan? Terus apalagi anyaman itu kan dari apa bahannya? Anyaman dari bambu, ya kan? Anyaman dari apa? Bambu. Barang mentahnya dari bambu diolah biar jadi barang jadi atau setengah jadi. Jadi apa? Diolah menjadi barang apa? Kerajinan apa? Dari anyaman. Topi. Terus apa lagi, bakul, ya kan? Terus ada apa lagi? Kampah, ya bentar. Oke, yang terakhir yaitu usaha jasa.
makan bekalnya, artinya anak-anak sudah punya stamina lagi untuk melanjutkan proses pembelajaran pada hari ini. Paham? Oke, tadi kalian sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Jenis usaha yang dikelola sendiri. Iya, tadi kita sudah belajar, tadi pagi kita sudah belajar tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Sekarang anak-anak coba simak, amati video berikut ini ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, jumpa lagi belajar. Silakan diamati video berikut ini. Kita akan belajar tentang pribadi. Siapa dan ya? Iklan 5 dengan 8 subtema 2 IPKN. Desa unik di Bali. Bali merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak hal yang membuat Bali menarik untuk dikunjungi wisatawan. Silakan diamati, nanti ibunya akan berikan pertanyaan terkait keunikan desa yang ada di Bali. Desa apa saja itu? Apa keunikannya? Yuk, simak penjelasan berikut. Desa Tenganan. Desa Tenganan terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di sebelah timur Pulau Bali. Desa Tenganan merupakan salah satu desa tertua di Bali. Masyarakat di desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Desa Tenganan merupakan salah satu desa Bali Aga atau desa asli suku Bali. Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. Desa Trunyan. Desa Trunyan terletak di pinggir Danau Batu, Kintamani, Kabupaten Bali, Bali Utara. Keunikan desa ini adalah tradisi pemakamannya. Pada masyarakat Hindu Bali, jenazah orang meninggal akan dibakar atau yang disebut mabed. Namun, di desa Trunyan, jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua, bahkan di atas pohon. Tradisi ini mereka sebut dengan istilah mempasah. Desa Penglipuran. Desa Penglipuran terletak di Kabupaten Bali, lebih kurang 45 km dari kota Denpasar. Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Masyarakat desa Penglipuran tidak pernah melepas adat dan budaya yang berlaku turun-temurun. Oleh karena itu, masyarakat desa Penglipuran banyak melakukan acara adat seperti pemasangan dan penurunan odalan serta perayaan galian dan hari besar lainnya. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah menyimak mengenai video yang berisi tentang keunikan yang ada pada di Bali ya, keunikan yang ada di desa yang terdapat di Bali. Di sini Umi punya kantong ajaib, jadi di sini terdapat kupon, dalam kantong-kantong ini terdapat kupon. Nanti Umi minta setiap kelompok untuk memilih kupon mana yang mau diambil ya. Kupon ini berisi tentang nanti kalian disuruh menyebutkan, menjawab pertanyaan yang ada pada kantong ini ya. Misal kalian mendapat kupon nomor 1, di sini terdapat pertanyaan, coba sebutkan keunikan yang ada pada keunikan yang ada di desa tempat tinggalmu. Kemudian ada lagi, coba sebutkan keunikan yang terdapat di desa yang terdapat di Bali. Paham? Jadi kalian nanti disuruh menyebutkan. Nanti, oke. Nomor 1 mau pilih kupon nomor berapa? Nomor 1. Oke, Bumi ambilkan ya. Di sini perintahnya disuruh menyebutkan keunikan yang ada di desa yang terdapat di Bali. Ini Bapak maju. Keunikan yang ada di desa Bali adalah desa Trunyan. Tradisi pemakamannya. Di desa Trunyan, jenazah orang meninggal diletakkan di atas tanah di dalam gua. Oke, benar tidak tadi?
Kelompok kedua. Kelompok ketiga. Kelompok keempat. Oke, silakan dikerjakan. Kerjakan dengan sebaik mungkin. Silakan nak. Diselesaikan ya. Tambahin. Nah, terus gimana ya? Cari. Kita belum ya? Coba dibantu. Anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD yang ketiganya? Sudah. Kalian siap-siap untuk presentasi ya? Paham? Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Nomor 1, silakan bacakan diskusinya. Hasil diskusi saya dengan kelompok saya, sikapku terhadap perbedaan. Anak dengerin dulu, kita mulai presentasi ya. Sikapku terhadap perbedaan adat istiadat dan daerahmu. Tidak boleh mengganggu dan mengejek adat orang lain. Menghormati dan menghargai perbedaan adat istiadat. Sopan ketika menghadiri acara adat orang lain. Menghargai perbedaan yang ada. Siapa yang mau menanggapi presentasi dari nomor 1? Oke, Messi silakan. Mana Messi? Kelompok satu sudah baik. Ya, oke. Kelompok 1 menurut Bu Umi presentasinya sudah bagus, terus kemudian isi yang dibuat dalam mind mapping ini sudah sesuai dengan pertanyaannya. Hanya saja, hanya saja yang bagian pertanyaan ini kurang tepat ya. Harusnya sikapku terhadap perbedaan adat istiadat di daerah dan tempat tinggal kamu dan tempat tinggal temanmu. Nanti diperbaiki ya. Oke, kita kasih tepuk tangan